Education Report will be represented by Adisti Maharani, the student of 9.3 and OSIS leader, academic year 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Sekolah Islam Atira, yang kami hormati Kepala Departemen dan Kepala Sekolah di lingkup Sekolah Islam Atira, yang kami hormati Pengawas Dinas Kota Makassar, yang kami hormati bunda-bunda pengurus BMJ, yang tercinta ayah bunda yang telah hadir, yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan, dan yang saya cintai serta saya banggakan teman-teman seperjuangan yang berbahagia pada pagi hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin sekalian, perkenalkan, nama saya Adisti Reski Maharani akan memaparkan terkait laporan pendidikan tahun pelajaran 2021-2022. Saya berdiri di sini sebagai wujud implementasi salah satu jaminan mutu yang diterapkan di SMP Islam Atira Bukit Baruga, yaitu keterampilan berbahasa. Dan alhamdulillah hal itu bisa saya capai dalam public speaking. Ayah bunda serta teman-teman sekalian, penamatan tahun ini bertemakan Golden Generation with Smart Character. Golden Generation, generasi emas. Mengapa angkatan ini kami beri nama generasi emas? Karena selama 3 tahun pembelajaran dari Juli 2019 sampai Juni 2022, kami telah melewati 4 tahapan. Dan angkatan inilah yang telah penuh merasakan pembelajaran di masa pandemi. Dapat ayah bunda lihat di presentasi saat ini, 4 tahapan pembelajaran yang telah kami lalui selama menjadi siswa-siswi SMP Islam Atira Bukit Baruga. Tahapan pertama adalah saat masa pembelajaran normal atau masa pembelajaran sebelum pandemi dimulai, yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2019 hingga 13 Maret 2020. Tahapan kedua adalah masa pembelajaran daring atau pembelajaran online yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret 2020 hingga 8 Oktober 2021. Saya yakin teman-teman sekalian pasti masih sangat mengingat saat-saat awal kita melakukan pembelajaran daring, di mana kita awalnya diliburkan selama 2 minggu, berganti 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, yang kemudian diperpanjang terus-menerus hingga hampir 2 tahun lamanya kita belajar dari rumah. Baik, tahap selanjutnya adalah tahap pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober 2021 hingga 24 Desember 2021. Di tahap ini, pembelajaran kami lakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Di sini pula, kami para siswa merasa sangat bersemangat untuk akhirnya kembali bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru di sekolah. Akhirnya, setelah sekian lama, kegiatan bersekolah bisa terlaksana kembali. Kemudian tahapan terakhir adalah tahap pembelajaran tatap muka 100%, di mana kegiatan
pembelajaran akhirnya diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP Islam Atira Bukit Baruga secara langsung di sekolah. Tahap ini dimulai pada tanggal 10 Januari hingga 24 Juli 2022, dan di tahap ini kami tentunya masih mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, berikutnya saya akan menyampaikan jaminan mutu yang diterapkan di tahun 2019 hingga tahun 2022. Yang pertama, terkait dengan capaian T3Q atau tahfiz. Salah satu jaminan mutu siswa yaitu menghafal 1 juz selama 3 tahun. Meskipun targetnya hanya 1 juz, namun alhamdulillah beberapa teman kami bisa melebihi dari target tersebut. Adapun capaian tertinggi hafalannya adalah sebanyak 6 juz yang berhasil diraih oleh 1 orang siswa, 4 juz yang berhasil diraih oleh 3 orang siswa, 3 juz yang berhasil diraih oleh 1 orang siswa, 2 juz yang berhasil diraih oleh 18 orang siswa, 1 juz yang berhasil diraih oleh 91 siswa, dan hampir 1 juz yang berhasil diraih oleh 14 orang siswa. Kemudian saya akan membacakan nama-nama siswa-siswi dengan jumlah hafalan terbanyak. Kepada nama-nama yang saya sebutkan diharapkan bisa berdiri di tempat. Yang pertama, dengan capaian 6 juz atas nama Andi Nurul Abidah Zahra Amin. Kemudian pada kategori 4 juz ada Dwinanda Nur Rahmadani, Sakzia Dwi Reskita Tahswil, dan Atar Ulrich Darmawan. Pada kategori 3 juz atas nama Muhammad Noval Wahmal. Kategori 2 juz atas nama Muhammad Reski Mukarramah, Muhammad Ghazi Diolhaq, Areta Syarafana Amri, Elvira Rizki Ayuni, Nadia Zidni Zafira, Siti Nur Atifah Farha, Muhammad Aquila Rizki, Muhammad Noval Zaki, Muhammad Maulidan Al-Fahrezi, Adisti Rezki Maharani, Moza Ananda Sumardani, Malika Safa Dwi Hartini, Zaki Safwanul Ibad, Afif Muhammad Lutfi, Anissa Andira Aprilia, Muhammad Tasmul Jumran, Nurul Syifra Mukminina, Andi Mutiara, dan Davina Syahrina Putri. Adapun presentase capaian tahfiz tersebut adalah sebagai berikut, di mana 6 juz sebanyak 1%, 4 juz sebanyak 2%, 3 juz sebanyak 1%, 2 juz sebanyak 14%, 1 juz dengan 71% dan hampir 1 juz dengan 11%. Hadirin sekalian, kemudian kita berpindah ke jaminan mutu yang kedua, yaitu rata-rata nilai rapor siswa minimal 80. Ayah bunda dan teman-teman bisa melihat pada grafik berikut. Rata-rata nilai rapor kami di kelas 7, 8, dan 9. Pada tahun ajaran 2019-2020, 87,86. Di tahun 2020-2021, yaitu 88,22. Dan di tahun 2021-2022, yaitu 91,64. Berikutnya kita berpindah ke jaminan mutu terkait rata-rata nilai ujian sekolah. Hadirin sekalian, meskipun ujian sekolah tidak lagi menjadi syarat kelulusan, namun kami akan tetap mempresentasikan rata-rata nilai ujian sekolah tahun 2022 yang terlaksana secara tatap muka. Ayah bunda bisa melihat, di sini ada sejumlah mata pelajaran dengan perolehan nilai tertinggi pada ujian sekolah kami. Adapun rata-rata keseluruhan nilai ujian sekolah adalah 91,13. Selanjutnya kita masuk ke jaminan mutu siswa terkait dengan hasil karya di akhir tahun, di mana setiap siswa telah berhasil menuliskan 1 judul cerpen yang dituangkan ke dalam bentuk antologi buku.
Adapun antologi buku yang telah terbit antara lain ialah dari kelas 91 dengan judul Aku dan SMP-ku yang berisikan 26 orang penulis, dari kelas 92 dengan judul Time with My Bestie yang berisikan 26 orang penulis, dari kelas 93 dengan judul Affair de Lucy yang berisikan 25 orang penulis, dari kelas 94 dengan judul Bloody Death yang berisikan 25 orang penulis, dan terakhir ada dari kelas 95 dengan judul My Bestie Story yang berisikan 25 orang penulis. Adapun jaminan mutu yang terakhir adalah kemampuan berbahasa Inggris. Hadirin sekalian, level bahasa Inggris untuk tingkat SMP memenuhi syarat-syarat berada pada level pre-intermediate hingga pre-advance. Itu berlaku untuk kelas 7 dan 8. Sementara saat kami di kelas 9, kemampuan bahasa Inggris dihitung dari level intermediate. Adapun persentase kemampuan berbahasa Inggris siswa di tahun 2019-2020 mencapai 31%, di tahun 2020-2021 mencapai 90%, dan alhamdulillah di tahun 2021-2022 mencapai 99%. Selanjutnya, kita akan melihat program-program sekolah Angkatan 22 yang telah terlaksana di tahun 2019 hingga tahun 2022. Di tahun 2019-2022, kegiatan yang terlaksana antara lain MPLS, Pramuka, Field Trip, Pekan Budaya, English Camp, dan Kurban. Pada tahun 2020-2021, kegiatan yang terlaksana antara lain Field Trip Leadership, HUT RI secara daring, Aksi Bumi secara daring, Sumpah Pemuda secara daring, Isra Mi'raj secara daring, dan Kurban. Dan di tahun 2021-2022, kegiatan-kegiatan yang terlaksana antara lain ialah workshop antologi buku, Pekan Budaya, AJR, ujian praktik, dan ujian sekolah. Berikutnya, saya akan menyampaikan prestasi siswa di bidang akademik Angkatan 22 di tahun 2019 hingga 2022. Hadirin sekalian bisa melihat ke layar prestasi yang diraih oleh teman-teman kami di bidang akademik yang telah mengharumkan nama Atira hingga ke tingkat nasional. Adapun nama-nama tersebut kami mohon bisa berdiri di tempat. Yang pertama, atas nama Andi Nurul Abidah di bidang matematika telah mengikuti lomba sebanyak 11 kali dan telah mencapai prestasi hingga tingkat nasional. Kemudian Malika Safa Dwi Hartini di bidang IPA telah mengikuti lomba sebanyak 17 kali dan telah mencapai prestasi hingga tingkat nasional. Selanjutnya, Muhammad Naufal Ahza di bidang IPA telah mengikuti lomba sebanyak 9 kali dan telah mencapai prestasi hingga tingkat nasional. Lalu ada Muhammad Naufal Wahmal di bidang IPS telah mengikuti lomba hingga tingkat kota. Untuk bidang bahasa Inggris, ada Adisti Reski Maharani, yaitu saya sendiri, meraih juara 2 speech contest tingkat Sulselbar. Dan untuk tim bahasa Inggris, ada Rafzan Asimul, Muhammad Akwila Ariski, dan Fahri Ihsan yang telah meraih juara 3 Battle of Brain tingkat Sulselbar. Selanjutnya adalah prestasi siswa di bidang non-akademik Angkatan 22 tahun 2019 hingga 2022. Yang pertama, ada Andi Arifa Nadia di bidang renang tingkat kota hingga tingkat provinsi. Kemudian ada Naila Rahma di bidang karate tingkat provinsi. Dan terakhir ada Ananda Juli Febrianti di bidang renang tingkat kota dan provinsi. Hadirin yang saya hormati, itulah tadi laporan pendidikan Angkatan 22 tahun pelajaran 2021-2022.
Akhir kata, saya hanya ingin berpesan kepada teman-teman sekalian bahwa walaupun perjalanan di bangku SMP kita kini telah sampai di penghujung, namun bukan berarti perjuangan kita akan berhenti di sini. Jalan kita semua masih panjang, insya Allah. Mari terus berjalan ke arah yang positif, berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan mari bertemu kembali dengan versi terbaik dari diri kita masing-masing. Saya Adisti Reski Maharani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.